nama aku Yana Mercier. Usiaku saat ini 25 tahun. Aku adalah seorang istri dan ibu dari kedua anak karena sekarang lagi hamil lagi. Dan usaha aku yang aku jalankan adalah aku punya pabrik maklon, skincare dan kosmetik, dan punya brand juga yaitu namanya Animate Beauty. Dan sekarang pegang klinik kecantikan juga. Kamu jadi perempuan harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kepribadian anak kita sebagai penerus bangsa kelak ditentukan oleh kita. Kita nggak pernah bisa memilih siapa yang akan ada dalam hidup kita. Ketika kita sebagai perempuan bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Perempuan berdaya, Indonesia pasti maju. Kalian tuh sangat berharga. Kita melihat uang itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Beli sesuatu nggak usah lihat price tag. Kalau ngomongin tentang perjalanan hidup ya, mungkin aku percaya gitu ya, aku percaya di luar sana banyak banget orang-orang yang ngalamin struggle gitu, yang harus survive untuk hidup, bahkan untuk makan, untuk bertahan hidup gitu kan. Karena aku pun waktu kecil pernah ada di titik itu gitu, jadi aku pernah sampai yang dibilang gak bisa makan iya gitu, sampai mamaku juga harus ngutang ke warung-warung gitu cuma buat beli beras gitu ya. Dan kita juga gak makan yang bisa dibilang nggak makan yang enak lah gitu, ibaratnya makan sayur tahu aja udah terima kasih sama Tuhan gitu kan. Jadi titik terendah aku adalah ketika papaku meninggal sih. Karena papaku tuh adalah sosok ayah dan satu-satunya kepala keluarga di saat itu, karena kita masih kecil-kecil, semuanya masih sekolah, dan ibuku tuh ibu rumah tangga yang tidak kerja. Dan saat dia meninggal itu hidup aku hancur gitu ya, aku ngerasa kayak Tuhan tuh nggak adil gitu sama aku gitu. Kenapa orang tua aku satu-satunya Masih Bu. Jadi kalau ceritain ini emang selalu sakit gitu ya, maksudnya aku percaya ini bukan sebuah luka gitu. Aku juga sampai sekarang sedih kalau misalnya ingat momen ini, karena ini bener-bener titik terendah dalam hidup yang sampai aku tuh ngerasa aku mau ikut papa aja gitu. Karena emang waktu papa aku meninggal itu keluarga aku tuh susah banget. Mamaku tuh nggak kerja, kita aja ngutang sana ngutang sini, kita hidup tuh kayak bunglon, pindah sana pindah sini. Terus waktu papa pergi tuh kayak aku marah banget sama Tuhan, dan aku ngerasa Tuhan tuh jahat sama aku dan keluarga aku. Kenapa satu-satunya orang yang bisa kasih kita makan itu diambil nyawanya gitu. Jadi itu hal yang berat banget buat aku pastinya, dan aku sampai gak pengen ngelanjutin hidup juga karena aku gak tahu aku harus gimana gitu dengan mamaku, dengan saudara-saudaraku yang semuanya kita akan jadi terlantar gitu ya. Dan sampai satu titik aku sadar bahwa kepergian papa itu sebenarnya emang titik paling rendah dalam hidup, tapi di mana itu menjadi titik poin aku buat bangkit sebagai aku yang saat ini gitu. Kalau misalnya papa masih ada mungkin, atau saat itu papa belum meninggal, ya bisa jadi aku nggak pernah sadar gitu. Bisa jadi aku nggak pernah sadar bahwa aku tuh harus berdiri di bawah kaki aku sendiri, bukan lagi dari orang tua gitu. Jadi sejak saat itu aku juga tersadarkan, dan aku belajar untuk menerima keadaan. Pastinya aku belajar untuk tetap kuat, karena aku juga masih punya orang tua dan adik yang paling kecil juga waktu itu masih 5 tahun. Akhirnya di situ aku memikirkan gimana caranya aku bisa bertahan hidup, tapi bukan buat diri aku doang, karena aku tuh langsung ngerasa kayak aku kepala keluarga gitu. Karena aku sama kakakku semua beda setahun, jadi kita sama-sama dewasa gitu ya. Di saat itu umurnya udah 16-17 tahun semua. Dari saat itu kita ngerintis, kita semua putus sekolah. Kakakku sampai saat ini nggak lulus
SMA ya karena kita harus berkorban, karena emang gak ada yang membiayai sekolah kita saat itu. Tapi aku juga putus sekolah dan aku terlambat 2 tahun. Tapi waktu itu yang bikin aku sadar adalah hidup tuh terus berjalan. Walaupun orang yang selama ini melindungi kita tuh pergi gitu, tapi hidup harus tetap berjalan. Dan akhirnya aku berusaha untuk cari kerja, walaupun saat itu aku sebagai perempuan, kerjaan pertama aku tuh ada tukang packing di Pasar Senen. Aku packing barang-barang yang harus dikirim kayak mainan-mainan gitu, toko-toko mainan. Upahku sehari 45.000. Aku tinggal di Bekasi ujung, aku harus ke Senen dengan naik busway. 45.000 tuh cukup untuk ongkos aku dan makan aku, sama aku bisa beliin mama makan sama adik aku. Aku bertahan kurang lebih hampir berapa tahun. Aku merintis pekerjaan juga dan aku pernah dihina-hina. Semua keluarga besar gak ada yang mau terima kita di saat kita jatuh. Semuanya bilang kita bakal hidup di jalan, kita bakal tidur di jalan. Semua bilang kita bakal, ya mereka nggak mau bantu lah sama sekali, mereka nggak bantuin kita juga. Dan aku berusaha untuk terus kuat di saat aku dihina oleh keluarga besar, dan aku nggak punya temen, aku nggak sekolah. Di masa muda aku juga aku harus ngalamin hal-hal yang pastinya penuh dengan caci maki, hinaan, dan disepelekan, udah pasti diremehkan juga. Tapi saat itu aku janji ke diri aku sendiri. Aku bilang kalau aku pasti bisa. Waktu tuh yang ada di pikiran aku tuh hanya untuk bertahan hidup hari demi hari. Jadi aku hanya untuk cari uang untuk makan sehari-hari gitu, untuk aku dan keluargaku. Tapi seiring berjalannya waktu dari aku ngerintis pekerjaan, aku mulai tumbuh prinsip hidup yang dimana kita itu harus terus bekerja keras dan berjuang buat hidup kita gitu, karena emang gak ada orang lain yang bisa kita andalkan gitu. Jadi semua itu dari diri sendiri, keinginan diri sendiri, motivasi diri sendiri. Dan saat itu memang motivasi aku cuma untuk memberi makan hari demi hari keluarga aku dan aku. Tapi berjalannya waktu aku juga udah mulai sadar bahwa aku pasti bisa menjadi orang yang sukses, walaupun saat itu kayak cuma mimpi gitu. Dan ya itu, aku ngomong ke keluarga besar aku kalau aku pasti bisa buktiin one day aku bisa jadi sukses. Itu semua diketawain dan cuma dibilang jangan mimpi gitu, jangan mimpi ketinggian gitu. Tapi aku percaya bahwa aku gak cuma sedang bermimpi. Saat itu waktu aku kepikiran buat aku bisa jadi orang sukses tuh, aku bukan cuma mimpi, tapi aku mau. Karena aku tahu mimpi itu cuma hal yang fiktif, bisa terjadi bisa enggak. Tapi aku percaya saat aku bilang aku mau jadi orang sukses, itu adalah keinginan aku. Mungkin teman-teman di sini yang ngelihat aku kayaknya saat ini hidup aku enak, aku berkecukupan, aku punya keluarga yang bahagia, aku punya suami yang sayang sama aku, yang baik, yang sangat menghargai dan menghormati aku punya semua yang aku inginkan gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu semua yang aku pernah lewatin di masa lalu aku, dan aku percaya mungkin kalian semua juga ada di mana kalian tuh ngerasa kalian udah pengen menyerah dalam hidup gitu, sama seperti aku. Cuma satu hal yang bikin aku bisa sampai sejauh ini adalah kegigihan aku gitu. Aku nggak menyerah dengan keadaan dan aku nggak pasrah gitu. Banyak orang bilang udahlah pasrah aja, terima nasib, terima takdirmu gitu. Tapi menurut aku takdir itu bisa dirubah gitu. Pasti kita tuh sebagai manusia terlahir, kita tuh dikasih kekuatan, kita dikasih kepintaran selama kita mau mencari hal-hal tersebut dan mau mengeksplor, menggali diri kita untuk mengeluarkan potensi-potensi yang kita punya. Gak ada yang tertutup gitu, karena Tuhan tuh adil. Tuhan memberikan semua manusia di muka bumi itu sama gitu, sama, tidak ada yang dibeda-bedakan gitu. Hanya memang waktu gitu ya, jadi ada yang prosesnya lebih panjang dan lain sebagainya. Tapi aku percaya gitu, selama kita mau berjuang, kita pantang menyerah, ketika kita jatuh kita bangkit lagi, ketika kita dihina itu yang menjadi hal-hal yang menguatkan kita. Bukan, jangan sampai gini, aku pernah dihina yang parah banget gitu, karena aku kerjaannya packing kan, aku jongkok ya. Jadi ada satu waktu aku dibilang gitu, cewek IQ-nya tuh kayak lututnya gitu, kayak dia tuh jongkok gitu, kayak bodoh gitu ya. Dan itu dihina
sama orang-orang dekat gitu, itu sakit banget gitu kan, karena kita kenal orangnya yang ngomong gitu. Tapi aku gak pernah sekalipun ngerasa bahwa aku serendah yang dia bilang gitu. Waktu aku dihina, waktu aku direndahkan, aku tuh kuat gitu. Dan kekuatan ini dapat dari mana sih? Dari diri sendiri. Karena kita tuh harus punya positive mindset gitu. Ketika kita direndahkan, kita tuh harus tahu bahwa itu adalah sebuah pembuktian yang one day kita akan buktikan gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh lebih kuat lagi. Jadi waktu aku dikata-katain, dimaki-maki, dihina-hina gitu ya, dimusuhin, dijauhin, diremehkan gitu, aku selalu anggap bahwa ini tuh adalah sebuah tantangan buat aku, untuk aku tuh bisa jadi orang yang lebih kuat lagi, lebih berani lagi gitu. Jadi setiap ya sakit gitu, sakit waktu denger, waktu ngerasain sakit banget gitu. Cuma jangan sampai ngedown gitu. Jadi dalam hidup kita tuh harus terus berjuang, karena perjuangan kita tuh nggak akan sia-sia. Aku percaya gitu bahwa prinsip aku salah satunya adalah ketika direndahkan jangan pernah merasa rendah. Tapi ketika direndahkan, kamu terus jadikan sebuah kata-kata yang orang-orang yang merendahkan kamu tuh adalah orang-orang yang menunggu atau akan menjadi saksi dari kesuksesan kamu gitu. Jadi kamu harus punya mindset yang seperti itu, dan ketika kamu bisa berhasil membuktikannya, aku juga percaya sampai detik ini aku nggak pernah merendahkan siapapun gitu. Jadi kurang lebih perjalanan aku ya dalam hidup pasti ada namanya titik-titik yang gak enak, dan banyak orang tuh nggak ngelihat itu. Kesuksesan itu tuh semua berawal dari keinginan diri sendiri untuk mencapainya gitu. Bisa jadi kita nggak punya supporter, bisa jadi kita nggak punya siapapun di belakang kita yang bisa membantu kita untuk mencapai kesuksesan itu. Tapi kita punya diri kita sendiri gitu. Kita punya keinginan. Seberapa pengen sih kamu buktiin bahwa kamu tuh bukan orang rendah gitu. Seberapa pengen kamu buktiin bahwa kamu tuh bisa jadi orang yang sukses. Itu yang akan jadi tuntunan kamu, dan tahu-tahu kamu nggak sadar gitu. Waktu berlalu, hidup kamu berubah seperti roda berputar gitu. Semuanya ada di diri kamu gitu, dan semuanya bisa berubah karena diri kamu, bukan orang lain, bukan orang tua kamu, bukan keluarga besar kamu, bukan pasangan hidup kamu, tapi diri kamu. Bagi saya, titik-titik terendah dalam hidup itulah momen terbaik untuk semakin mengenali diri, untuk semakin bersemangat lagi, menjadi turning point untuk terus mengangkat diri setinggi-tingginya ya, dengan segenap daya upaya dan potensi. Jadi bagi saya, titik terendah dalam hidup adalah momen terbaik, golden moment untuk menjadikan diri lebih baik lagi. Itu bagi saya makna dari ujian atau titik terendah yang kita hadapi dalam hidup.